Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Cipu dimanapun Anda berada, welcome to back my channel Irwan Cipu, Cipu TV, inspirasi kita. Nah sahabat, hari ini kita masih belajar di ilmu tajwid, yang akan membahas tentang lahnun dalam membaca Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa lahnun itu adalah menyimpang dari apa yang telah dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada yang benar dalam membaca Al-Quran, ada yang keliru di dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang lahnun atau lahan. Ya. Di dalam istilah ini ada dua istilah. Yang pertama adalah lahnul jali, yang kedua adalah lahnul khafi. Nah, secara istilah kita bahwa lahnul jali atau lahan, ya, di sini kita akan membahas ya secara global saja. Jali berarti adalah jelas atau terang. Jadi kesalahannya adalah sangat muncul, ya, sangat sangat jelas. Maka di dalam ilmu tajwid di sini disebut dengan lahnul jali, baik awam ataupun yang sudah ahli dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, kita akan contohkan sehingga nanti akan mengubah kepada arti dari ayat Al-Quran. Ini Masya Allah, ya, tidak boleh terjadi ketika membaca Al-Quran sehingga ada lahnun-lahnun atau lahan-lahan yang memiliki kesalahan yang besar. Nah, di sini yang pertama adalah contoh dari lahnul jali berkaitan dengan huruf. Seperti mengganti huruf, ya, salah satu huruf atau dua huruf, atau menambah, mungkin mengurangi kepada huruf. Nauzubillah. Contoh yang sering kita baca adalah dalam surat Al-Fatihah ayat 2 di sini. Contoh misalkan kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ya? Nah, yang salah ini haknya itu ditambah atau diubah menjadi huruf H. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain di sini dirubah menjadi hamzah. Artinya pun itu akan berubah. Kalau dengan H, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamina, Rabb semesta alam. Kalau dirubah menjadi H dan juga alif di dalam alamin, Alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah. Nauzubillah ini. Rabbil alamin, Rabbnya segala penyakit. Makanya ini disebut dengan lahnul jali ataupun tempat yang salah, ya, dari mengubah kepada satu huruf ataupun dua huruf. Nah, kemudian yang kedua di sini contoh lahnul jali, ya, mengubah huruf dalam surat Al-A'raf ayat 84. Wa amtarna alaihim matara, ya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Nah, ketika lahnul jali dirubah, ini ya dirubah, ini tampak ya, kalau saya ini ya yang dibulatin ini ditambah dengan hamzah alif, ya, wa amtarna alaihim matara, panjang 2 rakaat. Nah, ini artinya akan mengubah kepada arti. Kalau ini maltoro adalah hujan batu, kalau ini maltoro ini artinya adalah bandara, ya. Ini tidak boleh. Itu yang pertama adalah mengubah salah satu huruf. Yang kedua adalah ini mengubah tentang harokat, baik patah, kasroh, ya. Kemudian kasroh menjadi domah dan sebagainya. Ya, sebagai satu contoh di sini kita lihat. Nah, di sini dalam surat At-Taubah ayat 3,
Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ini ada dhammah ya. Dan di sini di dalam membaca lahnul jali ini ada kekeliruan, diubah awalnya dhammah menjadi kasrah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ini ada kesalahannya di sini. Kalau di sini artinya annallaha, sesungguhnya Allah, bari'um minal musyrikina, ya, terlepas dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, ya, dan terlepas ya dari kemusyrikan itu adalah rasul-rasul Allah. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas diri atau melepaskan diri dari orang-orang musyrik. Nah, kalau lahnul jali karena perubahan harokat ini, awalnya dhammah menjadi kasrah. Jadi wa rasulihi, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Artinya ini dialtopan kepada musyrik. Kalau ini atof ya, atop kepada ini ya. Jadi harokatnya berubah. Ini disebut dengan lahnul jali yang jelas ya, sehingga mengubah kepada artinya. Kemudian yang ketiga adalah ini lahnul jali dalam waqaf atau ibtida, ya, berhenti atau memulai dengan membacanya di tempat-tempat sehingga mengubah kepada makna, ya, sehingga nanti maknanya itu akan menjadi negatif, ya. Sebagai contoh di sini di dalam surat Muhammad ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu ya. Ini lengkap sekali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bacaan yang salah, waqafnya, berhentinya. Ya, seharusnya berhenti illallah, ya. Nah, ada yang membaca fa'alam annahu la ilaha. Nah, ini nih. Di sini adalah waqaf, maka artinya akan berubah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Ini menjadi musyrik ya, menjadi kafir. Nauzubillah. Makanya itu disebut dengan lahnun ya, tempat, sehingga tempatnya ini adalah karena akan mengubah kepada makna menjadi negatif ya dalam waqaf ataupun ibtida. Ada satu contoh lagi dalam waqaf ya, berhenti, itu di dalam surat Ali Imran ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawla alladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Ali Imran. Ini ya. Nah, ini waqafnya di sini bacaannya adalah dari innallaha fakiru wa nahnu agniya. Jadi tidak dibaca dari laqad ya. Coba innallaha fakiru wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami itu kaya. Jadi seolah-olah kita yang kaya ya. Makanya ini waqaf ini. Kalau ini adalah ibtida ya, memulai kita membaca Al-Qur'an. Ulangi lagi. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Ini tidak boleh kita baca adalah dari sini ya. Ini disebut dengan ibtida. Ini akan mengubah. Itu disebut dengan lahnul jali. Itu akan mengubah kepada arti yang sebenarnya. Mudah-mudahan tidak keliru. Nah, kemudian yang kedua, dalam lahnun ataupun tempat membaca Al-Quran, yang keduanya adalah lahnul khafi, yang artinya adalah yang tersembunyi ya. Maka
Ini orang awam ya itu tidak mengetahui. Nah, sebagai satu contoh di sini, satu mentakrirkan huruf ro secara berlebihan sehingga mirip ro dalam bahasa Indonesia atau terlalu menguranginya sehingga mirip dengan bahasa Inggris. Yang kedua, berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Ketiga, mengurangi atau menambah kadar mad. Ya, ada kurang ya. Kemudian yang keempat, membaca sambil menggigil katanya. Terlalu dingin ya, membaca sambil dipaksakan menangis, dibuat-buat sehingga itu akan mengubah kepada bacaannya. Kemudian yang keenam, memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan huruf tafkhim yang dipathah. Ketujuhnya adalah menipiskan huruf-huruf tebal atau sebaliknya yang tidak tebal itu ditebalkan. Kemudian berhenti atau mewakafkan dengan harokat yang sempurna. Kemudian memantulkan huruf yang bukan qalqalah. Kemudian tidak memantulkan huruf qalqalah, membaca sambil dipaksakan, berhenti dengan harokat yang sempurna. Itu hampir sama ya. Nah, ini sebagai contoh di sini. Kalau yang mau kitabnya ya ataupun bukunya silakan komen di bawah ini. Nah, ini bacaan ya, bacaan ini ada seharusnya ini terlalu dipanjangkan. Contoh, afwaja, dua ketukan, afwaja, dua harokat. Nah, ini dibaca lebih ya. Contoh, afwaja. Nah, ini itu adalah khafi ya. Itu tersembunyi. Jaa. Ya. Itu adalah 6 harokat atau 4 harokat karena ini mad wajib. Ini dibaca dengan 2 ya, kurang. Jaa ya, jaa. Ini tidak boleh ya. Itu disebut dengan lahnul khafi, tapi tidak mengubah kepada makna. Contoh di sini, Ar-Rahman. Ini harusnya ditebalkan, jangan Ar-Rahman, tapi harus Ar-Rahman. Kemudian di sini ada dibaca dengan gunnah dan ikhfa. Ini dibaca dengan izhar, ini tidak boleh. Harusnya minkum, minkum, tidak boleh minkum. Ini disebut dengan lahnul khafi. Kemudian dibaca bismillah, dibaca dengan sedikit menebalkan panjang pada bi. Ya, artinya bi-nya yang panjang. Ini tidak boleh ya. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh bismillah, itu tidak boleh kan dipanjangkan ba-nya. Kemudian alhamdu tanpa qalqalah. Alhamdu. Jadi tidak boleh alhamdu, tapi alhamdu. Ini ya. Itu tawalud itu. Kemudian iya, ya, iya, iyyaka na, ya, dibaca tanpa nam pada ya seolah menjadi mad. Ya. Ini harus 2 harokat saja. Iyyaka dan lain sebagainya, banyak sekali di sini contoh-contoh ya. Nah, itu contoh-contoh dari lahnul jali dan khafi. Semoga dengan pembelajaran ini ada manfaatnya dan kita bisa dipraktikkan. Dan ketika ada kekeliruan, silahkan komen di bawah komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe Irwan Jipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.